Barca going to the off the bench with a fabulous finish. Dalam jagat sepak bola ada pemain yang diam-diam jadi legenda, ada juga yang berisik tapi tetap legendaris. Dan di antara keduanya berdirilah satu nama, Zlatan Ibrahimovic. Dia tak pernah takut bicara soal kejayaan, tentang bagaimana dirinya adalah dewa sepak bola. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa ia taklukkan. Satu trofi yang terus menertawakannya dari kejauhan, yaitu trofi Liga Champion, trofi paling suci di sepak bola Eropa, yang terus lari dari pelukannya meski dia sudah mencoba segalanya. Tahun 2008, Zlatan adalah raja di Giuseppe Meazza. Dia pemimpin, pencetak gol, penyihir di lini depan Inter Milan. Namun musim demi musim berlalu tanpa kejayaan Eropa. Liga Champions selalu jadi cerita gagal. Dan saat itu, Zlatan merasa dirinya terlalu besar untuk klub Italia ini, terlalu megah untuk sekedar dominasi Serie A. Maka datanglah keputusan besar, pindah ke Barcelona, tim terbaik di dunia. Saat Ibra resmi berseragam Blaugrana, Barcelona baru saja menjuarai Liga Champion. Treble winner, tim impian dilatih oleh Pep Guardiola yang jenius. Ibra datang dengan ekspektasi besar. Tapi sayangnya dia datang satu musim terlalu lambat. Pestanya sudah selesai, gelas sudah kosong, dan saat ia bersiap menaklukkan Eropa bersama Messi, takdir justru mulai bermain. Musim 2009-2010 adalah awal drama paling pahit dalam hidup Ibra. Barcelona yang ia bela disingkirkan oleh mantan klubnya sendiri, Inter Milan. Dipimpin oleh Mourinho, Inter menyingkirkan Barca di semifinal. Dan akhirnya Inter juara Liga Champion. Bukan hanya juara, mereka mencetak sejarah treble winner. Sementara Zlatan menonton semuanya dari televisi. Dan yang lebih menyakitkan, Eto'o pemain yang ditukar dengan dirinya meraih gelar juara UCL 2 kali berturut-turut. Zlatan pergi untuk mencari trofi, justru meninggalkannya di belakang. Frustasi itu yang dirasakan Zlatan selama satu musim di Barcelona, bukan karena tak cukup bagus, tapi karena di sana ada satu sosok Lionel Messi, sang anak emas, pusat semesta. Zlatan yang biasa jadi bintang utama kini hanya figuran. Hubungannya dengan Pep retak, dan akhirnya ia pindah ke AC Milan lewat jalur pinjaman. Namun semesta belum selesai menggodanya. Barcelona kembali juara Liga Champion, dan Zlatan lagi-lagi berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Setelah Italia dan Spanyol tak memberi mahkota Eropa, Ibra mencoba petualangan baru, yaitu ke Paris bergabung dengan PSG. Proyek ambisius, klub kaya baru, kekuatan baru di Prancis. Zlatan jadi wajah utama revolusi PSG. Trofi demi trofi domestik ia kumpulkan. Gol demi gol ia cetak tanpa ampun. Tapi di Liga Champion tetap saja Paris belum cukup dewasa, tersingkir, tersungkur, tereliminasi. Setiap musim cerita yang sama. Dan setiap musim Zlatan hanya bisa berkata, "Saya datang sebagai raja, pergi sebagai legenda." Tahun 2016, Zlatan hijrah ke Inggris. Manchester United jadi pelabuhan berikutnya. Ia datang saat klub sedang limbung, namun tetap memberikan kontribusi besar. Dan akhirnya di musim 2016-2017, Zlatan memenangkan trofi Eropa, tapi bukan Liga Champion, melainkan UEFA Europa League. Ia tetap tersenyum. Karena dalam hati kecilnya, itu adalah bentuk kompromi dari semesta. Tidak semua pahlawan butuh Liga Champion. Yang penting, namamu tetap abadi. Hari ini ketika orang menyebut pemain-pemain hebat yang gagal menjuarai Liga Champion, Zlatan Ibrahimovic akan selalu masuk daftar. Tapi apakah itu membuatnya gagal? Tidak. Karena Zlatan adalah lebih dari sekedar trofi. Ia adalah simbol keberanian, iklan dari ego yang tak pernah takut dunia. Dia tidak butuh piala untuk membuktikan siapa dia. Karena Zlatan bukan diciptakan untuk menyenangkan semesta. Zlatan diciptakan untuk melawan takdir. Dan meski tak pernah meraih Liga Champion, namanya akan selalu diingat sebagai raja tanpa mahkota, tapi tak pernah tanpa harga diri.